Siapa di sini yang percaya dengan adanya malaikat? Sebenarnya, siapakah malaikat itu? Terus, bagaimana manusia bisa menyatakan kepercayaannya terhadap malaikat? Bahwa malaikat itu benar-benar ada. Tahu nggak sih, kalau malaikat itu sudah digambarkan dan dipercaya sejak dahulu kala. Bahkan dari 1000 tahun sebelum Masehi. Teman-teman pasti sering banget lihat gambar-gambar malaikat, mungkin berupa lukisan, atau sering juga kan berupa patung, atau hiasan seperti hiasan di taman pemakaman. Wait, disclaimer dulu nih teman-teman. Aku di sini akan sharing dan hanya berbagi ilmu aja dengan apa yang aku ketahui atau yang udah aku pelajari dan aku cari dari beberapa referensi yang terpercaya. Tapi di sini aku akan bahas secara universal atau secara umum yang sering banget kita dengar dengan beberapa kepercayaan atau beberapa ajaran dan anutan. Tetapi balik lagi ya teman-teman, apa yang menjadi kepercayaan kalian, apa yang sudah kalian yakini dengan teguh, itu yang harus kalian pegang. Jadikan apapun yang kalian dengar di sini maupun yang kalian dapatkan dari konten ini sebagai ilmu yang menambah wawasan kalian. Oke? Malaikat. Dari abad ke abad, manusia menyatakan kehadiran malaikat dengan bermacam-macam bentuknya. Terkadang digambarkan sebagai burung yang bersayap, pemuda yang gagah, manusia bersayap dengan senjatanya, atau kadang mirip manusia tanpa badan, hanya bentuk kepala bersayap. Banyak banget pendapat dari beberapa ahli filsafat maupun ahli teologi tentang malaikat, dan pendapat mereka ini juga beragam. Bahkan di seluruh penjuru dunia, di berbagai negara dimanapun, mereka memiliki pendapat tersendiri atau memiliki gambaran tersendiri tentang malaikat. Dalam dunia Yunani ataupun Romawi, kita sering banget dengar Merkurius, Hermes, ataupun Apollos, ya kan? Ya, dewa yang bertugas menyampaikan pesan ataupun perintah untuk manusia. Dewa ataupun dewi yang memberi perlindungan ataupun menyampaikan pesan disebut Sukhama. Dari sinilah akar kata malaikat, yaitu dari bahasa Ibrani, malak, yang artinya malaikat. Malaikat dari abad ke abad ditafsirkan sebagai alat komunikasi bagi Sang Pencipta kepada kita semua manusia di bumi. Malaikat juga sering disebut sebagai perpanjangan tangan dari Sang Pencipta. Jadi, malaikat ini menjalankan tugas hanya dari Sang Pencipta atau Tuhan. Beberapa hal tentang malaikat yang perlu kita ketahui. Pertama, malaikat adalah makhluk ciptaan. Ya, malaikat diciptakan oleh Tuhan sendiri, sama seperti kita manusia, bumi dan seisinya diciptakan oleh Tuhan. Kedua, malaikat adalah roh dan tidak memiliki tubuh jasmani. Ketiga, immortal atau kekal, tidak memiliki batas ruang dan waktu. Keempat, malaikat memiliki kuasa. Kuasa yang dimiliki oleh tiap-tiap malaikat berdasarkan pada kuasa Tuhan itu sendiri. Kelima, bahasa malaikat. Diketahui bahwa malaikat menggunakan bahasa Ibrani, yaitu bahasa yang digunakan pada awal penciptaan. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa malaikat memiliki bahasanya sendiri atau bahasa surga. Di lain sisi ada juga yang mengatakan bahwa malaikat menggunakan banyak sekali bahasa, sama seperti di dunia, memiliki berbagai macam bahasa. Keenam, jumlah malaikat. Kira-kira berapa sih jumlah malaikat itu? Yap, gak ada yang tahu. Karena malaikat ini jumlahnya sangat banyak dan tidak bisa ditafsirkan secara nominal bagi manusia. Setuju?
tingkatan malaikat. Ini yang akan kita bahas lebih mendalam lagi. Malaikat memiliki susunan hierarki bukan berdasarkan pada seberapa kuat mereka, tetapi berdasarkan pada kedekatan mereka dengan Sang Pencipta atau Tuhan. Sebenarnya untuk tingkatan malaikat ini ada banyak sekali pemahaman ataupun gagasan-gagasan dari berbagai tokoh. Tetapi di sini aku akan mengambil satu insight dari tokoh yang berpengaruh sekali sudah dari abad ke-5 hingga saat ini, yaitu gagasan yang dikemukakan oleh Dionysius the Areopagite. Dalam bukunya On the Celestial Hierarchy, Dionysius menggambarkan 9 tingkat makhluk spiritual, yaitu malaikat, yang dikelompokkan lagi menjadi 3 lingkaran. Lingkaran pertama atau lingkaran yang tertinggi ada malaikat-malaikat yang kedekatannya paling dekat dengan Tuhan Sang Pencipta. Malaikat tingkat pertama dikatakan sebagai malaikat yang melayani Tuhan secara langsung, ibarat seperti pelayan yang sudah terpercaya yang selalu ada di sisi tuannya. Lalu di tingkatan kedua, di sini ada malaikat perantara yang menghubungkan antara malaikat di lingkaran pertama atau lingkaran tertinggi dengan malaikat lingkaran yang paling bawah. Tingkat kedua adalah malaikat yang menjalankan dan memerintahkan dunia. Lalu malaikat tingkat ketiga lebih mengarah untuk membantu manusia, baik itu mengarahkan ataupun melindungi. Terendah di sini bukan berarti kekuatannya ya. Hanya saja malaikat-malaikat yang ada di lingkaran ketiga lebih sering berhubungan dengan kita, manusia. Jadi malaikat ketiga inilah yang paling sering kita dengar atau sering kita ketahui keberadaannya. Hierarki atau tingkatan ini sering disebut Nine Choirs of Angel, di mana setiap tingkatan memiliki rupa atau gambaran serta tugas yang berbeda-beda. Lingkaran pertama. Kata serafim ini mungkin sering teman-teman dengar, baik itu di film, mungkin teman-teman tahu One Piece, ya kan? Ada tokoh serafim kan? Atau mungkin game. Tapi yang mau kita bahas bukan itu ya. Serafim berasal dari bahasa Ibrani, yaitu seraf, yang bila diterjemahkan berarti membakar, menghancurkan, atau menghanguskan. Tapi serafim di sini penggambaran katanya lebih kepada sesuatu yang membara. Yang membara ini adalah cinta dan kesetiaannya, karena selalu berada tepat di sisi tahta Tuhan Sang Pencipta. Serafim inilah yang menjaga tahta Tuhan itu sendiri. Serafim digambarkan sebagai malaikat yang memiliki 6 sayap berpasangan. 2 sayap untuk menutupi wajah mereka, yang diartikan sayap ini melindungi mereka dari melihat langsung kemuliaan Tuhan yang tiada batasnya. 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, di mana sayap ini melambangkan rasa hormat dan rendah hati serta tunduk kepada Tuhan. Lalu ada 2 sayap di sisi lainnya digunakan untuk terbang di sekitar tahta Tuhan di surga. Ini mewakili kebebasan dan sukacita yang datang dari menyembah Tuhan. Di beberapa gambaran serafim lainnya, serafim ini memiliki mata di seluruh bagian tubuhnya. Hal ini menandakan agar serafim bisa terus memperhatikan di sekeliling tahta Tuhan. Ternyata terdapat pula gagasan mengenai siapa saja malaikat yang termasuk di dalam kelompok serafim. Yang pertama ada Barakiel. Barakiel merupakan serafim yang memiliki nama bermakna Sang Halilintar Tuhan dan berkuasa atas halilintar. Barakiel adalah salah satu dari 4 pemimpin serafim. Kedua ada Kalkidras. Kalkidras adalah malaikat yang digambarkan memiliki sayap 12
atau kadang digambarkan dengan sosok ular kuningan. Disebutkan memiliki tugas untuk memberi terang yang menerangi seluruh jagat raya. Ketiga, Yehu atau Jahwel, malaikat yang kehadirannya menjadi perantara pemimpin dari para malaikat serafim. Malaikat ini diyakini memiliki nama awal yaitu Metatron. Keempat, ada Kemuel. Kemuel dipercaya juga memiliki tugas sebagai penjaga pintu gerbang surga. Kelima, ada Radueril, malaikat yang ditugaskan untuk mengurus arsip-arsip surgawi. Terakhir, ada Serafil. Serafil digambarkan dengan sosok malaikat terang yang tingginya setinggi 7 tingkatan langit, dengan wajah seperti malaikat dan tubuh seperti elang. Tubuhnya dipenuhi oleh mata-mata seperti jutaan bintang-bintang surga dan tiap mata bersinar seperti bintang pagi. Dia mengenakan mahkota batu safir sebesar alam semesta di kepalanya. Lanjut. Di bawahnya serafim ada cherubim. Mungkin bagi orang-orang barat, kalau ditanya tentang cherubim, mereka akan menggambarkan malaikat ini sosoknya seperti bayi mungil atau malaikat kecil yang lucu dan menggemaskan. Nah, kalau nggak gitu, bagi orang awam, cherubim ini digambarkan sebagai sosok Cupid. Cupid yang tugasnya menembak panah cinta, tahu kan, yang biasanya ada di hari kasih sayang atau Valentine Day. Kenapa bisa ada penggambaran kayak gitu? Ternyata cherubim ini dikenal sebagai malaikat yang benar-benar sangat cinta dan setia untuk memuliakan Tuhan setiap waktu. Cherubim ini juga digambarkan sosok yang suci atau murni. Cherubim dikenal karena kebijaksanaan mereka, semangat mereka untuk mencintai dan memuliakan Tuhan, serta pekerjaan mereka yang membantu merekam apapun yang terjadi di alam semesta. Nah, untuk satu malaikat ini, memang rupa dan gambarannya sedikit berbeda dari malaikat yang lainnya, karena malaikat cherubim digambarkan memiliki 4 rupa. Rupa wajah yang pertama menyerupai seperti singa, lalu rupa yang kedua menyerupai seperti anak lembu. Rupa yang ketiga memiliki wujud seperti muka manusia, dan rupa yang keempat seperti burung nasar atau seperti muka Raja Wali. Di bawah serafim dan cherubim ada malaikat yang disebut throne, yaitu tahta atau singgasana. Mereka adalah simbol yang hidup dari keadilan dan otoritas Tuhan Sang Pencipta itu sendiri. Thrones ini sering dikaitkan sebagai pendamping cherubim, yang digambarkan seperti roda berputar yang menyala api dan memiliki banyak mata. Thrones juga disebutkan sebagai malaikat kontemplasi, malaikat penuh rahmat, malaikat keadilan, dan kerendahan hati. Thrones Angels dipenuhi dengan cahaya yang sangat cemerlang, di mana cahaya ini menggambarkan dari kecemerlangan tahta Tuhan itu sendiri. Masuk ke lingkaran kedua. Pertama, ada Dominions atau Lordship. Dominions memiliki kuasa untuk mengatur tugas malaikat-malaikat di bawah mereka. Dominions digambarkan sebagai malaikat yang indah dengan sepasang sayap berbulu dan bintang yang bercahaya pada ujung tongkatnya. Nah, mereka ini jarang sekali membuat diri mereka dikenali oleh manusia. Dominion sering digambarkan sebagai malaikat kepemimpinan, kebijaksanaan, pemerintahan, dan kekuasaan.
Mereka dipercaya untuk memberikan keadilan Tuhan kepada dunia manusia yang menjaga dan melindungi dunia. Mereka juga menerima perintah dari serafim dan kerubim, lalu meneruskan tugas-tugas dan perintah itu kepada malaikat di bawah mereka. Lalu di samping Dominion Angel, ada malaikat Virtues. Virtues Angel atau malaikat kebajikan. Malaikat-malaikat ini adalah mereka yang muncul saat terjadi tanda-tanda dan mujizat di dunia. Mereka inilah yang menerima perintah dari malaikat yang lebih tinggi dan mengubahnya menjadi mukjizat bagi manusia yang layak menerimanya. Selain itu, tugas utama mereka adalah menjaga agar kehidupan alam semesta berjalan dengan baik. Malaikat kebajikan ini mendorong orang-orang untuk memperkuat iman mereka dengan mempercayai Tuhan. Malaikat kebajikan inilah yang mendorong kita manusia untuk memperkuat iman kita dalam mempercayai Tuhan. Malaikat kebajikan ini juga nggak jarang menginspirasi kita untuk terus berusaha memperbaiki kehidupan kita dan menjadi layak atau menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kira-kira gimana ya caranya malaikat kebajikan ini mempengaruhi kita? Biasanya mereka akan mengirimkan pikiran positif tentang perdamaian, tentang harapan, baik itu di dalam pikiran kita maupun di hati kita. Nah, jadi ketika kita posisinya terjaga atau bangun, malaikat ini biasanya masuk di dalam pikiran kita atau hati kita yang mungkin gundah, stres, sedih. Nah, malaikat inilah yang bertugas memberikan harapan, memberikan semangat baru, kayak gitu. Kalau misalnya kita lagi tidur atau posisi kita terlelap dan tidak terjaga, biasanya malaikat ini akan memberikan tanda atau sinyal berupa mimpi. Next, ada powers. Powers Angel atau malaikat kekuasaan sering digambarkan sebagai malaikat serdadu yang melawan kekuatan jahat. Mereka mengawasi hal-hal dari yang jahat yang ingin menjatuhkan dunia. Mereka ini sering juga digambarkan sebagai malaikat prajurit yang setia kepada Tuhan. Malaikat ini direpresentasikan sebagai tentara yang mengenakan baju besi lengkap dan helm, dan juga memiliki senjata defensif atau ofensif seperti perisai, tombak, atau rantai. Tapi meskipun penampilannya seperti prajurit, malaikat kekuasaan ini juga bertugas membawa hati nurani dan penjaga sejarah. Oke, 3 itu tadilah malaikat yang berada di lingkaran kedua, di mana pada intinya digambarkan sebagai gubernur surgawi. Lanjut, lingkaran ketiga. Prinsipalitan atau penguasa adalah para malaikat yang membimbing dan melindungi bangsa-bangsa, juga melindungi kelompok-kelompok tertentu maupun lembaga-lembaga yang ada di seluruh dunia. Malaikat ini digambarkan mengenakan mahkota dan membawa tongkat kerajaan. Dalam beberapa gagasan, malaikat-malaikat ini juga menginspirasi manusia dalam hal seni dan juga sains. Principalities Angels juga berkolaborasi dengan Powers Angels untuk menciptakan politik manusia yang baik. Mereka ini juga mengatur, mengelola, juga membimbing manusia dalam hal perdagangan, bahkan militer. Ada gagasan bahwa malaikat prinsipalitan di setiap daerah, provinsi, bangsa, kota, bahkan desa memiliki malaikatnya sendiri. Terus, menurut klasifikasi Dionysius, malaikat ini juga memiliki peran penting dalam menjaga waktu dan era sejarah. Wow. Kebanyakan principalities angels ini mempengaruhi para pemimpin atau para pemuka agama,
aktivis budaya, juga para pedagang, pembisnis yang memiliki pengaruh atau berdampak terhadap manusia-manusia di sekitarnya. Archangel atau malaikat agung. Archangel atau malaikat agung, kita pasti tahu bahwa setiap di antara mereka semua memiliki tugas yang berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya ini cuma satu. Mereka adalah perantara yang paling dekat dengan kita dan terjun langsung untuk menyampaikan pesan, perintah, atau memberikan perlindungan kepada kita manusia. Sebenarnya sumber mengenai Archangels ini banyak banget kita temukan di berbagai religi, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Judaisme, banyaklah religi di seluruh dunia itu memiliki gambaran mengenai Archangels masing-masing. Nah, mungkin ada beberapa penamaan yang menyerupai. Jadi tugasnya sama tetapi sebutannya beda. Jadi di sini aku percaya bahwa teman-teman juga sudah memahami bagaimana kalian mengenal malaikat menurut kepercayaan kalian masing-masing, terutama dalam hal Archangels ini ya, atau malaikat yang sering banget kita dengar namanya. Oke, sekarang aku akan bahas beberapa contoh Archangel yang sering kita dengar dan juga mungkin sudah teman-teman kenal. Hanya saja penyebutan namanya berbeda di setiap masing-masing tradisi kepercayaan atau agama di Indonesia. Tapi selain malaikat-malaikat Archangel, ada malaikat yang lebih dekat lagi dengan kita. Dia sangat dekat di hati kita, di pikiran kita, di keseharian hidup kita. Siapa itu? Malaikat pelindung. Malaikat pelindung atau malaikat kudus adalah malaikat yang paling peduli dengan urusan makhluk hidup, termasuk kita manusia. Seringkali malaikat pelindung dikirim sebagai utusan pada umat manusia dan untuk menolong orang-orang yang beriman. Malaikat pelindung ini membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi setiap hari di dunia. Seringkali malaikat pelindung juga mengingatkan kita ketika kita terjerumus di dalam dosa. Selain itu, tugas malaikat pelindung adalah membawa pesan, permohonan, dan harapan kita kepada Tuhan, dan juga membawa pesan dari Tuhan untuk kita. Gimana caranya? Caranya dengan doa. Jadi, bagi siapapun yang percaya, teman-teman bisa memohon pertolongan kepada malaikat pelindung kita masing-masing ketika kita hatinya bunda, ketika kita hampir putus asa, ketika kita tidak menemukan solusi yang tepat, atau mungkin kita pikirannya lagi kacau. Nah, kita bisa memohon perlindungan atau memohon pertolongan dari malaikat pelindung kita dengan cara berdoa. Intinya, malaikat adalah perantara atau jembatan atau alat komunikasi antara Tuhan dan manusia. Karena Tuhan seringkali berbicara lewat hati nurani kita, lewat pikiran kita. Tetapi malaikat inilah yang bertugas mendorong supaya kita ini sadar dengan adanya pesan dari Tuhan atau sadar akan adanya tanda dari Tuhan. Lalu bagaimana dengan ceritanya The Fallen Angels atau malaikat penjahat? Kita akan bahas next time. Oke teman-teman, sekian dulu topik kita kali ini tentang angelologi dan juga tingkatan malaikat. Next, kita akan bahas apa? Tunggu ya. Jangan lupa subscribe. Ratu will be back. See you.